Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, dan malam buat sobi-sobi Eki dimanapun kalian mendengarkan ini. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang penting banget. Jadi bahasan hari ini tuh ternyata bagus juga ya. Yang telah saya pikir-pikir juga, saya susun juga materinya. Karena ternyata dari sini bisa teman-teman bisa tahu kalau misalkan jadi orang kaya tuh gak mesti nunggu jadi tua gitu. Salah satunya ada 5 tips gimana caranya buat jadi pemuda yang kaya, yang berkah dan berlimpah. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman. Jadi kalau misalkan masalah kedewasaan itu masalah ini ya. Kalau umur itu cuma angka. Jadi kalau kedewasaan itu dari sikap ya. Jadi kebanyakan juga teman-teman semua harus tahu gimana caranya jadi orang yang kaya itu ternyata bukan tentang umur. Jadi orang yang kaya itu tentang mindset, tentang pikiran diri sendiri, tentang teknik-teknik yang ya kalau bisa dibilang teman-teman harus tahu lah dari sekarang. Di sini ada 5 tips gimana caranya jadi pemuda yang kaya, yang berkah dan berlimpah, insya Allah ya. Ini juga yang saya lakuin juga selama ini. Cara pertama itu lewat bisnis. Bisnis itu kalau bisa dibilang ya, kenapa Rasul aja sampai berbisnis ya, karena Rasul tahu 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan. Terus juga kalau misalkan kita lihat nabi-nabi yang dulu kayak Nabi Sulaiman, dia kan raja. Kemudian kalau kayak Nabi Isa, dia itu kan tabib. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kenapa sampai pas sebelum umur 25 tahun aja dia udah kaya luar biasa. Bahkan pas lagi ngelamar Siti Khadijah, dia itu sampai ngasih maharnya itu onta merah, yang harganya setara dengan Mercedes-Benz kalau dikonversi sekarang. Karena Rasulullah itu berpikir, kira-kira apa nih, profesi apa yang kira-kira bisa diduplikasi sama umat-umatnya nanti setelah beliau udah nggak ada gitu. Kalau misalkan jadi tabib ya harus sekolah dulu, benar nggak? Jadi kalau misalkan mau jadi dokter kita harus sekolah dulu. Kalau misalkan nggak sekolah ya mana ada orang yang percaya. Kemudian yang kedua, kalau jadi raja, ya kalau jadi raja sekarang sistem pemerintahan yang monarki absolut udah jarang, paling di Arab. Terus nyatanya kita orang Indonesia, jelas nggak bisa. Bener nggak? Jadi mau nggak mau, kalau misalkan kita ngaca lagi dari cara Rasulullah itu, sebenarnya subhanallah itu universal banget. Dan Rasul itu benar-benar visioner mikirnya, benar-benar jauh banget ke depan. Dan kalau teman-teman tahu ya, jadi pengusaha itu nggak mandang SD, SMP, SMA, mau lulus kuliah mau enggak ya terserah, yang penting bisa dagang aja, bisa berbisnis dan pikirannya jauh ke depan. Sebenarnya itu aja. Makanya kenapa Rasulullah itu sampai mikir kayak dia berpikir kira-kira profesi apa yang bisa benar-benar diduplikasi sama umatnya nanti. Salah satunya itu berdagang ya. Jadi Rasulullah juga dulu umur 12 tahun itu ikut ke pamannya. Kemudian umur 18 tahun udah mulai menghimpun modal ya. Dan ternyata selama jadi nabi dan jadi pengusaha, Rasulullah itu lamaan jadi pengusaha. Jadi dari umur 12 tahun sampai umur 40 tahun beliau adalah seorang pengusaha. Sisanya sampai meninggal dari umur 41 sampai 63 itu beliau jadi nabi. Jadi 28 tahun beliau habiskan masa hidupnya menjadi pebisnis dan sisanya menjadi nabi. Di sini ada satu pesan tersirat bahwasannya kalau misalkan kan gampang ya kalau sekarang ya mau jadi kaya itu kan kalau orang-orang dulu kayak Serikat Dagang Islam, kayak organisasi-organisasi yang orang-orang kaya, saudagar-saudagar yang berhimpun jadi satu untuk mendirikan negara Indonesia seperti SDI, Serikat Dagang Islam. Itu kan orang-orang kaya dari seluruh Nusantara bergabung untuk benar-benar mendirikan negara Indonesia, ikut partisipasi. Kalau sekarang itu kan lebih cenderung kalau mau kaya ya masuk partai gitu. Kalau dulu itu orang-orang kaya udah kaya dulu baru partai. Jadi sebenarnya saat gak ada kepentingan, saat benar-benar dirinya itu udah jadi orang kaya, pas udah masuk partai biasanya udah murni untuk mengabdi. Nah ini yang Rasulullah pesen juga, teman-teman sahabat-sahabat dekat Rasulullah itu orang-orang kaya. Jadi kebanyakan orang-orang kaya itu lebih untuk mengabdinya gitu. Dan termasuk teman-teman dekat Rasulullah. Dan dari semuanya itu Umar orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Bahkan kalau Abu Bakar sedekah itu sampai 99% ya hartanya. Bahkan juga Umar saat meninggalkan 70.000 ladang properti, which is benar-benar nilainya itu saat dikonversi di fikih ekonomi Umar itu sampai 22,1 triliun.
gitu. Jadi benar-benar orang-orang kaya semua dan mereka mengabdi seperti itu. Jadi bisnis itu memang benar-benar jadi wasilah untuk teman-teman yang mau jadi rezeki yang berlimpah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada investasi. Jadi istrinya Rasulullah itu adalah Siti Khadijah yang pertama ya. Beliau adalah seorang investor. Jadi beliau adalah salah satu dari klien Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah yang fokus memberikan dana ke Rasulullah buat diolah lagi gitu. Jadi pas duitnya udah benar-benar banyak, Rasulullah mengolah duit itu. Kemudian karena gelarnya Al-Amin yang terpercaya, jadi nggak ada duit satupun yang diselewengkan gitu. Dan kalau kita lihat lagi di Forbes, itu orang terkaya seperti Bill Gates, dia adalah pebisnis sejati lah ya. Kemudian orang di bawahnya, teman dekatnya, dan orang terkaya keduanya adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang investor. Jadi kalau misalkan mau jadi orang kaya, teman-teman, itu kalau nggak bisnis, investasi. Gitu. Kalau misalkan teman-teman, aduh, Kang, saya nggak mau bisnis sih, saya juga bingung nih. Umur segini mau investasi apaan gitu ya? Ya nggak usah ribet-ribet, teman-teman. Kalau misalkan memang jiwanya bukan bisnis, jiwanya bukan investasi, ya udah kerja aja dulu. Saat duitnya sudah banyak, saat duitnya udah terkumpul banyak, jangan lupa diinvestasiin ke bisnis-bisnis teman gitu. Jadi kayak misalkan investasi ini kan ada teman-teman, ada bisnis orang lain, misalkan teman-teman ada yang lagi butuh duit, terus kamu sendiri punya duit, ya udah investasiin ke situ, nanti bagi hasil itu. Terus kedua ada, ini terkait dari lepas dari problema pasar modal ya, tapi yang saya lihat dari sektor non real ini, reksadana syariah juga bagus buat teman-teman yang mau mulai berinvestasi gitu. Jadi sepengalaman saya 250.000 itu udah mulai bisa berinvestasi di reksadana syariah seperti itu. Jadi ya kalau misalkan memang nggak suka sama sektor non real, ya udah, kalau ada teman yang lagi butuh duit, pengen bikin bisnis dan kamu ada duitnya, bantu, habis itu bagi hasil. Sesimpel itu ya. Itu yang dilakukan dari Siti Khadijah ke Rasulullah, dan saya pun seperti itu. Kalau investasi segala macam saya ada, alhamdulillah. Dan itu enaknya gini teman-teman, kalau misalkan investasi itu tanpa kita apa-apain, duitnya datang sendiri gitu. Jadi benar-benar cara pikirnya orang kaya banget kalau misalkan investasi. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan nggak mau bisnis, nggak mau investasi, resikonya Kang terlalu gimana ya, terlalu tinggi banget lah, saya belum kuat. Oke, teman-teman bisa beli emas ya, bukan emas-emas di pinggir jalan, bukan ya. Jadi kalau emas-emas yang begitu itu masih rawan palsu. Terus juga bukan emas-emas dalam bahasa Jawa, itu orang laki-laki. Jadi emas di sini adalah kita nabung emas seperti dinar, dirham kayak gitu. Kenapa harus nabung emas? Emas itu sifatnya ya bukan melipat gandakan kekayaan, tapi sifatnya itu adalah melindungi kekayaan. Jadi selama 20 tahun terakhir harga emas itu cenderung naik. Ya, cenderung naik. Kalau misalkan teman-teman main trading atau short selling, misalkan teman-teman beli hari ini, kemungkinan kalau misalkan dijual besok itu bisa turun harganya kalau emas. Tapi kalau dalam jangka panjang pasti naik, gitu ya. Makanya harga kambing itu kan dari dulu nggak berubah-berubah karena mengacunya sama emas, gitu. Jadi benar-benar yang namanya emas itu dia sifatnya melindungi harta, bukan melipat gandakan harta. Seenggaknya teman-teman bisa aman kalau misalkan punya emas. Gitu. Jadi caranya gimana Kang? Ya gampang, beli aja emas gitu. Kalau misalkan ada duit, beli segram kayak gitu. Nanti lama-lama kalau misalkan teman-teman punya udah punya emasnya banyak, kalau misalkan teman-teman butuh duit, dijual hari itu juga itu bisa. Itu liquid. Jadi kalau dibandingin sama investasi properti, selain investasi properti itu memang harus diakui ya, kalau misalkan investasi properti itu teman-teman nggak mesti mikirin sana sini. Tapi kalau misalkan butuh duit, itu akan sangat susah untuk dicairkan duitnya. Beda sama emas. Kalau emas itu cenderung kalau misalkan beli sekarang, besok dijual itu bisa, dan sangat liquid. Toko emas manapun pasti nerima, gitu ya. Jadi salah satu cara untuk melindungi harta teman-teman semua adalah salah satunya lewat emas. Kemudian yang keempat itu ada caranya, itulah hemat. Ya, jadi sederhana itu dalam bersikap teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa barang semahal apapun teman-teman ngerasa perlu, ya beli. Tapi kalau nggak perlu amat, jangan beli gitu. Ya, jadi kalau lebih banyak tentang keseimbangan logika dan perasaan. Kan gini ya, kebanyakan kalau misalkan kita beli sesuatu itu kan
lebih cenderungnya, apalagi nih ya, apalagi yang ahwat nih ya, kalau misalkan ngelihat sesuatu penting gak penting, kalau lucu beli aja. Gitu ya, terkadang kayak gitu. Jadi ini harus diluruskan teman-teman. Kalau memang gak terlalu penting-penting amat ya jangan beli. Kalau misalkan baru penting ya beli gitu. Jadi kalau beli sesuatu itu memang harus berdasarkan logika dan perasaan. Memang betul, tapi jangan sampai terlalu ke perasaan banget gitu. Karena kalau misalkan udah dibutain sama perasaan, itu logika bisa putus akal ya, bisa keamputasi dengan sendirinya. Gitu. Ini bukan masalah cita-citaan juga, tapi ini perkara kita membelanjakan uang kita. Jadi ada pepatah bilang your money is your attitude. Jadi uang kamu adalah kepribadianmu. Kalau kamu bersikap buruk ke uang, berarti mau nggak mau sikap kepribadianmu juga tercermin dari itu. Gitu. Jadi saat seseorang megang uang itu bisa dilatih yang namanya ketenangan dan segala macam, itu bisa kelatih. Dan hemat adalah salah satu jalan yang harus ditempuh untuk teman-teman semua. Gimana caranya bisa jadi orang yang kaya? Ingat, jangan melulu perasaan, kita logis juga kalau mau belanja segala macam. Dan yang terakhir adalah ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul dan Rasulullah sendiri, yaitu bersedekah. Ini rada nggak nyambung sih sebenarnya, rada nggak masuk akal. Kenapa? Karena ya logikanya kalau kita butuh duit, kita mau jadi orang kaya, ya butuh harus ada duitnya, bener nggak? Kita harus ngejaga duitnya, kalau nggak ngeinvestasiin ya. Dan ini kalau sedekah, itu cara kita gimana kita menginvestasikan duit kita ke orang lain gitu. Jadi gimana duit kita ini dipakai buat membantu orang lain. Secara akal logika itu nggak nyambung, karena itu mengurangi duit kita. Tapi nyatanya nggak ada seorang pun yang habis sedekah dia langsung miskin, nggak ada. Saya ngeliat data ini di datanya Forbes. Jadi Mark Zuckerberg baru-baru ini sedekah sekian puluh triliun. Tapi setelah itu ternyata aset Facebook naik, valuasi Facebook naik. Itu pertama. Kemudian kedua, Bill Gates itu udah mundur dari jabatannya di Microsoft. Dia menyedekahkan hampir 70% aset dia, tapi Microsoft malah makin naik valuasinya. Itu kedua ya. Ketiga ya, Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah juga seperti itu. Kalau sedekah suka seakan-akan gak takut miskin gitu, benar-benar kayak orang gak takut kehabisan duit, tapi nyatanya mereka makin kaya. Bahkan Umar juga, di fikih ekonomi Umar itu saat meninggalkan 70.000 ladang properti dengan harganya kalau divaluasin 22,1 triliun. Dan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan juga seperti itu. Bahkan Utsman bin Affan rekeningnya masih ada sampai sekarang. Ya, masih digunain buat membudayakan, untuk memberdayakan orang-orang di sekitaran Masjidil Haram, dan untuk pelebaran Masjidil Haram. Subhanallah, masih ada duitnya gitu. Jadi menurut saya sedekah itu nggak bisa dibilang pemborosan. Tapi kalau misalkan kita bilang kita lebih banyak sedekahin daripada investasinya, sama aja, itu bodoh namanya ya. Jadi itu lebih fokus ke perasaannya gitu. Jadi ada, kalau saya pribadi ya, dari pendapatan saya per bulan itu 10-20% pasti saya alokasiin buat investasi sosial alias sedekah, donasi. Entah ke bencana alam, entah ke orang yang lagi membutuhkan, intinya berdonasi, intinya bersedekah. Gitu. Jadi 5 cara itu teman-teman. Yang pertama bisnis, kedua investasi, ketiga nabung emas, keempat hemat, dan kelima sedekah. Bisa jadi wasilah buat teman-teman semua buat paham lah sama keadaan finansial teman-teman sendiri. Dan itulah yang salah limanya yang saya lakuin sampai detik ini gitu. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.